tahun. Jalan 3 tahun, Pak. Tadi malam ini jam 5 baru kami dapat informasi bilang anak Adelina Sawo ada meninggal di Malaysia. Orang tua Adel tanda tangan surat? Ya, waktu itu orang tua suruh saya mau bawa Adel di Malaysia karena dia sudah pernah datang 2014, dia pergi 2013, tapi datang lagi tidak bawa uang, tidak bawa paspor. Itu ibu. Akhirnya dia punya orang tua si Adel yang meninggal ini, om bicara sama si Uris, orang tua minta tolong di saya, baru saya di Uris ambil itu Adel, baru pergi di Kupang. Saya langsung serahkan di Pak Habel, Pak. Saya tahu itu karena anak di ex Malaysia, dia tidak ada paspor. Ini anak bilang dia tidak bisa pergi ke Malaysia. Saya tahu ini anak itu di Jakarta. Bulan-bulan 9 itu Adel masih ada, bulan 10 tidak ada lagi, Ibu. Bulan 9 masih ada di Malaysia? Di Kupang. Di Kupang? Iya, Ibu, 2015. Tapi Ibu tahu keluarga Adel bilang bahwa Ibu ambil Adel tanpa izin dari orang tua? Tidak, Ibu. Semua orang tua setuju. Saya tidak mungkin mau ambil, Ibu. Ibu kasih uang berapa ke orang tua? Itu orang tua pertama saya kasih dia 200, dia mamanya terima 200 rupiah. Kemudian pembayaran berikutnya? Pembayaran berikutnya saya bayar juga di Uris, tapi dia tidak ada surat bukti. Saya tidak tulis ada kasih uang 1.500.000 sama kartu keluarga dan surat baptis saya kasih, tapi saya tidak ada bukti, Ibu. Saya kasih itu tidak ada tanda tangan juga. Kenapa Ibu datang ke Adel? Waktu itu saya datang bakar lilin bulan 7 2015. Habis itu si Adel ini datang di Oris, di orang tua. Jadi Adel bersama orang tua datang ke Oris. Kenapa datang ke Oris? Waktu itu bilang dia mau cari kerja, bilang dia sudah pernah, dia datang 2014 tidak bawa hasil, tidak bawa uang karena orang tipu dia uang dengan paspor. Apa urusan Ibu dengan Oris? Kenapa kemudian Ibu campur tangan dengan kepergian Adel ke Malaysia? Itu keluarga saya dari suami saya, Ibu. Jadi tugas Ibu hanya antar saja, Ibu. Ambil Adel dari rumah dan antar ke Pak Habel. Uang 1,5 juta tadi Ibu bilang? Bilang saya kasih dia uang, dia tidak mengangkat, saya bilang tidak. Kenapa Ibu yang kasih uang? Ibu kan yang kerja buat Oris, tapi kenapa Ibu yang kasih uang? Saya minta uang di ini Pak Habel, Pak 1 juta lebih saya minta. Karena Pak Habel dia tidak mau dia banting kur. Saya bilang orang itu ada telepon suruh Oris telepon minta uang Siri Pinang karena dia mau rontok padi. Hari ini saya kasih uang di Oris, tapi Oris bilang ini dia baru-baru ketemu Mas ini, dia bilang dia tidak apa-apa, kalau tidak terima anggaplah biarlah saya makan buang, tidak apa-apa. Saya tidak mau bikin perpanjang. Jadi uang 1,5 juta dari Pak Habel? Iya. Jadi Ibu kerja buat Pak Habel? Iya, saya antar saja. Dia bilang satu kepala Ibu bilang 3 juta. Tapi setelah kasih 1.500.000 itu 1.500.000 saya diminta lagi, Pak Habel marah sampai sekarang saya tidak pergi. Jadi orang tua Adelina dan Adelina, Oris, iya. Ibu, iya. Pak Habel. Iya. Jadi Ibu kerja untuk Pak Habel. Iya, Pak. Ini Ibu. Oke. Jadi Ibu dapat Adelina dan informasi mengenai dia mau pergi dari Oris. Iya. Pak Habel menjanjikan 3 juta satu anak. Iya. 3 juta untuk Ibu atau bagi 2 dengan Oris? Bagi 2 dengan Oris sama dengan orang tua. Iya. Awalnya itu kan tujuannya ingin bekerja ke luar negeri, tetapi pada saat itu datang dan dites tidak lulus, sehingga dia diberangkatkan ke Jakarta. Setelah sampai ke Jakarta, tiba-tiba beberapa tahun kemudian saya tidak begitu ada komunikasi sama dia. Tiba-tiba sudah meninggal, katanya di Malaysia, gitu Ibu, seperti itu. Waktu ketemu Bapak, Adelina sendiri atau sama seseorang? Diantar oleh Ibu Flora. Oh, tidak sama orang tua?
tidak sama orang tua. Dulu saya sempat jadi kepala cabang ya Aspis Langgeng Abadi Yang bergerak di bidang? di bidang PJTKI pada saat itu. Ya. Itu resmi? Resmi. Nah, Adelina ini saya kirimnya bukan tujuannya ke Malaysia, tetapi tujuannya ke Jakarta. Kirim bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Di daerah mana waktu itu? Pada saat itu di daerah Cengkareng. Ada yang berinisial, saya kirim ke FK, FK sama BK. Saya kirim ke situ, katanya harus bekerja ke BK punya rumah. Oh, ini FK dan BK majikan? Bukan. Atau penyalur lagi, agen lagi? Bosnya saya di Jakarta, dia agennya di Jakarta. FK dan BK ini suami istri atau laki-laki dua-duanya? Bos Anda? Mereka berdua ini bapak anak. Kalau saya dulu sebagai kepala cabang PT Aspis Langgeng Abadi, yang di belakang saya adalah yang FK ini dengan BK ini, yang orang Jakarta. Mereka berdua ini berperan di belakang saya, yang untuk mengenai dana, untuk semua untuk ini merekrut. Ya. Adelina itu di bawah umur saat bertemu Bapak tahu? Pada saat itu Adelina ini kan pernah berangkat ke Malaysia sebelum datang ke saya. Sudah mantan ex Malaysia. Sudah 2 kali dia berangkat. Dan saya mengikuti dari umur yang almarhum ini kasih. Dan saya tidak tahu kalau dia itu di bawah umur. Sebab yang mengerjakan berkasnya itu bukan saya. Siapa yang kerja? Ada inisial yang bernama AO, itu ya dia yang mengerjakan dokumen. AO ini dari perusahaan yang sama? Dia ya dari perusahaan yang... Perusahaan Anda kerja? Bukan dia tidak di perusahaan saya, tapi dia kaki tangannya FK sama BK ini. Saya hanya merekrut khususnya daerah Kota Kupang. Dari petugas lapangan Bu, dia ke koordinator mengurusi segala dokumen anak itu bawa ke perusahaan. Dari perusahaan itulah baru bisa kirim anak ini ke Malaysia. Dulu 1 bulan berapa perempuan yang bisa Anda rekrut? Dulu waktu saya kerja dalam 1 bulan saya bekerja dulu Bu, saya bisa mendapatkan anak itu sekitar 2 atau 3 orang. 1 bulan? 1 bulan Bu, karena ada kali pun kami tidak dapat karena perusahaan di Kota Kupang ini sangat banyak, bukan hanya kami sendiri. Perusahaan sekitar hampir 100 lebih perusahaan di Kota Kupang. Berapa biaya yang Anda berikan? Berapa keluarga atau orang yang ketika Anda bisa bawa mereka bekerja? Sekitar 2.500.000. 2.500.000 yang paling tinggi? Paling tinggi. Untuk orang yang punya pengalaman. Yang belum punya pengalaman? Yang belum pengalaman itu kita kasih 1.500.000. Kabupaten TTS ini saat ini memang terbanyak para TKI yang dalam tanda kutip masih ilegal. Dengan adanya kasus ini, kita melakukan pengecekan tersana, ternyata sudah ada 17 orang yang sudah berangkat. Cara bertindaknya mereka adalah perokot-perokot ini, dia akan mendatangi keluarga-keluarga yang dalam tanda kutip sangat-sangat sederhana itu ya. Jadi punya kebutuhan ekonomi. Dikarenakan memang lapangan kerja khususnya di Kabupaten TTS ini kan sangat minim. Dikirimlah ke Malaysia dengan berbagai jalur yang kita dapatkan, dikirim melalui Kalimantan, dari sini diterbangkan ke Jawa Timur, diterbangkan ke Sumatera, kemudian dari Sumatera itu lewat feri ke Malaysia.
pemirsa, itu dia tadi wawancara dan juga hasil liputan kami dari Desa Abi, desa tempat Adelina berada. Baik, saat ini sudah hadir juga Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pak Maruli Apul Hasoloan. Pak Maruli, salah satu hal yang tadi dibicarakan adalah begitu minimnya kesempatan kerja. Yang ada bahkan Kota Kupang adalah kota terbesar yang dekat dengan sulit sekali untuk mencari pekerjaan. Tingkat pendidikan yang begitu rendah. Bagaimana kemudian Kementerian Anda ini mencoba untuk mengurai permasalahan TKW ilegal ini di sana? Terima kasih. Kalau lihat dari perluasan kesempatan kerja, memang kalau secara makro ekonomi memang kita pertumbuhannya kan 5% ya. Masih ada kesempatan-kesempatan kerja. Yang sering terjadi memang mungkin juga jumlah daripada lowongan tersebut memang tidak match. Itu juga masih menjadi masalah. Jadi memang jumlahnya banyak tetapi tidak dapat diisi karena memang persyaratannya tidak dapat dipenuhi gitu ya. Seperti sekarang itu jadi memang link and match-nya belum ada. Itu memang salah satu masalah. Lalu dikaitkan dengan memang TKI, memang rata-rata memang kalau kita lihat ya PMI kalau sekarang disebut itu memang ya rata-rata pendidikannya memang tidak cukup tinggi kalau saya sebut rendah. Nah, penyelesaiannya memang mesti ada beberapa hal nih. Pertama, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya sangat setuju, misalnya di dalam negeri, kita mesti meningkatkan memang upaya-upaya pelatihan. Semakin dia pinter, semakin dia terlatih, itu adalah bentuk perlindungan diri sendiri. Jadi memang kurvanya makin tinggi pendidikan, pelatihannya, perlindungannya nanti di luar negeri juga nggak usah tinggi-tinggi. Karena dia udah cukup. Tetapi kalau memang pendidikan atau pelatihannya rendah, kompetennya rendah, memang perlu perlindungan yang lebih tinggi lagi. Jadi ini memang yang kita pikirkan. Kedua, di dalam negeri sendiri memang apa yang dikatakan itu sebenarnya residu dari yang lalu-lalu gitu ya. Undang-Undang 18 tahun 2017 ini sudah sangat baik ini. Dari Bu Irma sangat mendorong ini ya, yang memang yang sangat banyak bicara ya. Itu memang terlihat bahwa memang ada upaya-upaya bagaimana agar unprocedural itu turun. Misalnya, kalau kita mau nanti merekrut atau apa, kita udah ada LTSA di kantong-kantong TKI. Dulu-dulu nggak ada. Nah, lalu itu upaya-upayanya. Lalu sekarang kepala desa juga terlibat. Dulu-dulu nggak. Lalu juga pemerintah daerah juga terlibat. Dulu-dulu nggak. Sekarang itu. Jadi memang ini upaya-upaya kita pemerintah. Jadi kalau dibilang pemerintah tidak melakukan apa-apa, ini ada bersama-sama dengan DPR. Terasa nggak upaya itu, Galeri? Yang di luar negeri juga ada nih. Dikaitkan. Jadi tadi di dalam negeri. Nah, yang di luar negeri memang perlu memang MOU ini. Terutama dengan negara-negara yang memang sekarang MOU-nya sudah berakhir, ya. Seperti Malaysia memang. Ini memang Malaysia kita udah sama dengan Pak Hermono ini udah berupaya nih. Terus-terusan meminta dari 2016. Belum ada solusi apa ini? Gini, MOU itu yang sekarang kalau kita persyaratkan. Saya mau kasih tahu Anda dulu. Kan kita tahu ya bahwa NTT itu kantong tenaga kerja Indonesia loh, luar negeri. Betul. Tetapi BLK yang terbesar itu adanya di NTB. Saya nggak ngelihat tuh yang namanya BLK seperti NTB itu ada di NTT. Saya mau tanya kepada Bapak kenapa? Itu yang pertama. Nah, kondisi NTT ini kan sudah berulang. Ya, setiap tahun ada lebih dari 60 orang meninggal. Kenapa tidak ditindaklanjuti segera? Dalam kurun waktu 3 tahun ya di pemerintahan ini harusnya kerja cerdas itu dilakukan, tapi kan nggak dilakukan. Nah ini yang saya selalu ribut di Komisi 9 kan. Saya bilang untuk apa kita bicara soal sosialisasi di mana-mana, tetapi BLK-nya 0 di kantong-kantong TKI loh. Nah ini harus menjadi perhatian. Dengan begitu rakyat bisa merasakan negara hadir. Jadi jangan selalu semua dibuang ke presiden. Nah menteri-menterinya ngapain? Baik. Ditanggung dulu boleh Pak Maruli karena ini banyak statement dan pertanyaan untuk Anda. Mas Wahyu mau menanggapi sebelum Kak Leri juga, silakan. Iya, saya kira memang saya sepakat ya undang-undang yang baru ini memberi ruang desentralisasi. Tapi apakah infrastruktur itu sudah tersedia? Seperti itu. Gitu. Jadi kalau realitas yang tadi disampaikan Kak Irma itu terus terjadi, mekanisme keperantaraan terus menjadi tujuan utama perekrutan di NTT, situasi tidak akan berubah seperti itu. Yang kedua memang harus ada
perubahan reorientasi dari penempatan atau tata kelola migrasi tenaga kerja kita. Kalau sampai sekarang itu masih mengedepankan sektor swasta, itu tidak akan menjamin ya keselamatan buruh migran kita meskipun dengan undang-undang ini. Jadi saya kira bahwa kepesertaan seluruh elemen pemerintah dari pusat sampai ke desa itu terjadi. Tapi juga orientasinya adalah migrasi itu adalah pelayanan publik. Migrasi itu bukan kegiatan bisnis. Oke, baik. Stop di situ bahwa migrasi ini bukan bisnis. Tapi banyak pihak termasuk Kapolri sendiri mengatakan ini uang yang sangat besar. Termasuk juga jaringan yang sangat rapi, terorganisasi, ada mafia kalau kata Kak Leri. Seperti apa sebenarnya jaringan ini dan bagaimana upaya pemerintah dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga BNP 2 TKI pelan-pelan mengurai permasalahan ini. Tetaplah bersama kami di Opini 2 Sisi.